Han leuh danyo para jamaah keunang ade ba Allah mauro akhirat. Tapi ketika gedanyo dapat gelihro daripada rasa kikir, rasa pelit tersebut, seperti para sahabat Nabi lakukan, maka kita akan terlepas dari adab. Ketika terlepas dari adab, memperoleh kemenangan. Maka ketika disebutkan muflihun, orang-orang yang menang adalah orang-orang yang terlepas daripada adab. Hana jadeh kenang ade. Kut kenang ade, tapi hana jadeh. Sehingga tamang surga yang ke kurung yang menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lanjutkan kembali kajian tasawuf kita tentang keutamaan bersedekah. Pada malam minggu yang lalu kita sampai kajian kita kepada bagaimana para sahabat Rasulullah, orang-orang saleh pada zaman salaf yang lalu, mereka selalu bersedekah. Lalu kita dianjurkan untuk mengikuti jalan mereka dalam bersedekah. Karena ketika kita ingin mendapatkan tempat yang sama dengan mereka di dalam surga, bisa masuk surga bersama dengan orang-orang saleh, dengan para sahabat Rasulullah yang dahulu, maka tentu kita harus ikut sunnah mereka, harus mengikuti perbuatan amal mereka, ya terutama di dalam bersedekah. Sehingga malam ini para jemaah akan dipaparkan kepada kita lanjutan daripada malam yang lalu tentang cerita bagaimana para sahabat Rasulullah dahulu bersedekah sampai mereka lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya, padahal sebenarnya dirinya juga membutuhkan. Yang pertama, wadukira anna Abdul Malik bin Abjar warasa samsina alfa dirhamin. Disebutkan bahwa Abdul Malik bin Abjar, beliau mewarisi 50.000 dirham. Jadi beliau dapat warisan dari keluarganya, dari orang tuanya sebanyak 50.000 dirham. Ini jumlah yang banyak kalau untuk umuran zaman yang lalu. Dirham itu uang perak. Faba'atha ila ikhwanihi sarrat. Lalu beliau kirim kepada saudaranya sararan beberapa bungkus. Ya. Artinya uang yang beliau dapatkan sebanyak 50.000 dirham itu beliau bagikan untuk saudara-saudaranya.
Waqal, dan beliau Abdul Malik berkata, kuntu as'alu li ikhwanil jannah. Aku selalu meminta, mendoakan untuk saudara-saudaraku surga. Fakaifa abkhalu alaihim bidunya. Bagaimana aku bisa kikir, bisa pelit terhadap mereka itu dengan dunia. Ini contoh orang pada zaman salaf bersedekah. Ketika kita mencintai saudara kita, lalu kita ingin agar mereka masuk surga semua, tidak ada yang lebih berharga dari itu. Sehingga harta yang ada di dunia ini tidak bernilai apa-apa. Kalau surga saja yang nilainya sangat besar, mau kita berikan, kita berkongsi dengan saudara kita, lalu apalagi harta yang hanya sedikit. Maka kalau kita melihat sebahagian di antara kita sekarang yang memutus silaturahmi, terjadi pertengkaran, keributan hanya gara-gara harta warisan yang sedikit, ini sudah sangat jauh dengan apa yang dilakukan para salaf yang dahulu. Kita lebih mementingkan harta dunia yang sedikit dibandingkan dengan surga. Sehingga kadang-kadang kita mampu mendoakan saudara kita untuk masuk surga, tapi tidak mampu memberikan sedikit harta dunia kepada mereka. Nyayum lake bagtanya pada mang surga tadi lake, tapi lake peng memang tu dibe anak yang baik lake. Ya, menyambut doa je doa juga pada mang surga, tapi peng baik lake kedrop perlehat. Ini artinya kita lebih menganggap nilai harta dunia lebih besar daripada nilai surga nanti di akhirat. Sedangkan para salaf dulu, mereka kalau berani mendoakan untuk saudara kita ke surga, maka nilai harta dunia ini tidak ada artinya lagi. Sehingga harta warisan berani dibagi-bagi untuk saudaranya. Wadukira fil khabar anna mra'atan ja'at ila Hisan bin Abi Sinan. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, ada seorang perempuan datang ke tempat Hisan bin Abi Sinan. Fasa'alathu syai'an. Lalu perempuan ini meminta sesuatu yang sedikit, kalau disebut syai'an itu sedikit, enggak banyak. Meminta sesuatu kepada Hisan bin Abi Sinan. Faja'ala yanzuru ilaiha. Lalu Hisan bin Abi Sinan memperhatikan perempuan yang meminta itu. Fa'idha hiya imra'atun jamilah. Ternyata dilihatnya perempuan itu adalah perempuan yang sangat cantik. Faqala, lalu ia berkata, ya ghulam, hai pembantuku, atiha arba'ami'ah. Berikan untuk perempuan ini 400 dirham. Perempuan ini datang hanya meminta sedikit. Tapi karena dilihat perempuan itu perempuan yang cantik, diberikan sangat banyak. 400 dirham. Laki ini lebih berdoa. Kira-kira karena apa? Ya, menyotanya mungkin karena narata galah ada, tapi boleh juga tim kawin tanya. Menyong kena mungkin. Nah, karena cantik mungkin. Yang menyong tanya. Tapi gedanya kalau melanjutkan hadisnya. Bisa kita bandingkan nanti dengan beliau Hisan bin Abi Sinan.
Ketika beliau melihat wanita yang meminta-minta itu adalah wanita cantik, lalu diberikan harta yang banyak padahal yang diminta sedikit, pembantunya bertanya juga kepada beliau. Mereka heran. Faqila lahu ya Abdullah, sa'ilatun tas'aluka dirhaman. Ini kan perempuan yang datang meminta kepadamu cuma 1 dirham. Fa'atiha arba'ami'ati dirham. Lalu kenapa engkau berikan kepada dia sampai 400 dirham? Faqal, beliau menjawab, lamma nadartu ila jimaliha. Ketika aku melihat kecantikan perempuan ini, khasyitu an taftina. Aku khawatir dia mendapatkan fitnah. Fataqa'u fil maksiyah. Gara-gara fitnah itu, dia akan terjatuh kepada maksiat. Kalau bahasa kita, saya khawatir kalau perempuan ini pekerjaannya meminta-minta seperti ini, padahal dia wanita cantik, akan ada laki-laki yang nanti menggoda dia, lalu dia terjatuh dalam fitnah. Bisa saja dia diperkosa nanti ketika dia meminta-minta oleh laki-laki hidung belang. Fa'ahbabku an aghniha. Maka karena itu aku suka membuat dia menjadi kaya. Fa'asa ayyarghiba fiha ahadun. Mudah-mudahan nanti ada seorang laki-laki yang suka kepada dia. Fayutazawwijuha. Lalu laki-laki itu mengawininya. Jadi rupanya ketika yang diminta 1 dirham diberikan 400 dirham dalam ukuran yang banyak, itu bukan karena beliau suka kepada wanita itu, tapi karena beliau ingin menyelamatkan wanita itu dari fitnah. Anak-anak inang gadis lagak-lagak yang minta terekam, idemung ya wa agam pada dalam buku di rumah pergi. Maka beliau memberikan harta yang banyak supaya tidak meminta-minta lagi. Biar cukup, biar jadi orang kaya, tidak meminta-minta lagi. Mudah-mudahan dirohim doi. Ya, kawin. Hana terjadi fitnah. Ini yang dilihat. Ya, mungkin ini makna yang berbeda dengan sudut pandang kita. Ya, sudut pandang tanya kalau yang tak menyolaga. Yang menyolaga anak itu mentanya orang tapi boleh juntuk dah cakap. Itu tanya orang kedua, item ke melinde tu, ada item ke punya itu. Ini mana tujuan lain tanya. Bukan tujuan untuk menyelamatkan dari fitnah. Nah. Kemudian waktu kira fil khabari anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uhdiya ilaihi bi ra'si syah. Disebutkan dalam hadis bahwa seorang laki-laki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dihadiahkan seekor kepala domba. Kepala domba dihadiahkan kepada. Faqal, lalu beliau berkata, "Akhi fulan ahwaju minni." Saudaraku si fulan lebih membutuhkan daripada aku. Faba'atha ilaihi. Coba kirimkan ini untuknya. Artinya beliau menolak. Baik kelong na jauh. Na urang lain long yang lebih perle. Kegopnyan dia jauh. Faqala alladhi ba'atha ilaihi inna fulanan ahwaju minni. Lalu orang yang kedua tadi yang sekarang dikirimkan kepala kambing atau kepala domba itu kepadanya berkata, si fulan lebih membutuhkan daripada saya. Dia menunjukkan orang lain. Ikirim sedekah ke gopnya, kutunya orang lain lah. Baik gulung lejuk. Tunggu je lebih berleh. Lebih gasin gopnya lah daripada lu. Tu gopnya lebih bantuannya. Falam yazil yab'asu bihi wahid. Hatta tadawalat sab'ata abiyat.
Maka teruslah orang yang mengirim itu berkeliling, mengirim kepada ini, kepada ini, kepada ini, ditolak, 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 sampai ke 6 rumah beliau sudah berjalan mengirim tersebut. Kirim ke Long, apa liman lebih butuh, kirim Paliman, apa Zainal lebih butuh, kirim Pak Zainal, pegah tengkujih lalu lebih butuh, kan, coba rumah kue-kue dawayanya berkahnya. Nah, thumma raja'a ilal awal, akhirnya kembali lagi kepala kambing itu kepada yang awal. Kirim ke urung je buka tengkunya lebih butuh. Jadi semua menganggap orang lain lebih membutuhkan. Jauh dengan kita sekarang. Kita diberikan untuk orang lain menganggap kita yang lebih membutuhkan. Tanya cukup pro ke rumah tu. Samping tanya pro di rumah. Berumpuk bantuan di rumah tu apa tanya mana. Mupep di jekoli. Tiji yang tu hinging drop, tu hinging padahal drop kon sama si. Kamu thon ka duduk rumah diri lekanya sapu dan bantuan. Hantu hinging drop. Pep jekoli. Dah perle ku mati do lah ku pep ku kan. Macam-macam pokoknya ku pep semua ada. Kalau kita sekarang menganggap kita yang paling membutuhkan. Orang dulu di masa salaf, para sahabat Rasulullah, menganggap orang lain lebih membutuhkan daripada mereka. Nah, artinya mereka lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan. Sekarang susah mendapatkan orang-orang yang seperti ini. Tapi ke pejabat, tapi tanya nak ke tanya. Lebih ke perlek ke roh rupanya ke berkaya roh gila kalau mau berkaya di masyarakat. Tunggu tokoh jino lagi tokoh ulama lagi tokoh masyarakat lagi tokoh politik lagi tokoh adat mandung lagi oh yang dah pergi mandung ke roh gila. Menyona lebih roh baru roh tanya. Itanya yang masyarakat ubat lebih lambat. Mai tanya menurut ubat. Pakai menurut ni ba antri mendang ni tanya ada tem dong mu sa boleh buku tapi kego hanam karat yang mengkarat ni tanya orang dantri menyo dantri rumah sakit lagi nyandung pun tanya hanam mengkarat gop yang mengkarat tanya nah gop mengkarat ni sih habang tanya kita ingin selalu didahulukan beda dengan orang dulu mereka ingin mendahulukan orang lain. Nyo sikap yang legenyo yang seharusnya bisa ditiru pelan-pelan. Haik tapi yang rayu-rayu, haik dahulukan yang rayu-rayu kurang lain yang ubu nandau. Nah, minimal yang tu tak mulai bak korobun. Baik tak merubah-rubah ti korobun. Mana orang yang hayat ya kirim korobun rumah tanya hai ke awak je kan je awak tak gelau. Mana lah pilih tanya. Baik tanya hai ke dah kerja hana drop. Ni kerja kali drop korobun. Ya. Padahal tanya orang kaya, tajud tanya kerja hana drop belum. Kunging taradih ka drop. Taradih malai dia tanya. Wajar ke long hana drop karena long burung nah. Sijih wajar drop karena je burung ha. Ana beleng yang budak tanya. Nya ke long ke kirim ke sijih na drop. Dajik teganya seharusnya berjamaah. Fanazala qauluhu ta'ala. Lalu karena sebab kejadian seperti itu, turunlah firman Allah Ta'ala. Apa bunyi firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 9? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka para sahabat Nabi lebih mengutamakan orang lain di atas diri mereka itu walau kana bihim khasasah sekalipun mereka sendiri adalah orang miskin. Jadi Allah memuji keadaan sikap para sahabat Nabi dulu dengan surah Al-Hasyr ayat 9 di mana Allah mengatakan para sahabat Nabi itu lebih mengutamakan orang lain walaupun diri mereka sendiri orang miskin yang membutuhkan. Drog perleh tapi lebih utamakan urang lain. Wa yuqalu inna nuzula hadhil ayah kana fi sya'ni rajulin minal ansar. Ada pendapat lain
menyebutkan bahwa turunnya ayat ini sebabnya adalah satu kejadian yang terjadi pada seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Jadi sahabat yang lain, kejadian yang lain, tapi kejadiannya hampir sama. Sebahagian ulama mengatakan sebab turunnya ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah adalah kejadian pada seorang sahabat dari kalangan Ansar. Bagaimana kejadiannya? Wadzalika marawahu al-Hasan. Kejadian tersebut adalah seperti apa yang diriwayatkan oleh Al-Hasan. Anna rajulan asbaha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'iman. Suatu pagi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang sedang berpuasa. Falamma amsa lam yajid ma yuftiru illal ma'a fasyariba. Ketika sore hari tiba, laki-laki itu tidak mendapatkan apapun yang bisa dia gunakan untuk berbuka puasa kecuali hanya air. Maka ia minum air tersebut untuk berbuka puasa. Thumma asbaha sa'iman. Kemudian besok paginya ia puasa lagi. Falamma amsa lam yajid ma yuftiru alaihi illal ma. Sorenya dia tetap tidak mendapatkan apa-apa untuk berbuka puasa kecuali air. Masyariba, lalu ia minum air itu untuk berbuka puasa. Summa asbaha sa'iman. Paginya lagi besok, pagi yang ketiga, ia berpuasa lagi. Falamma kanal yaumus salis. Lalu pada hari ketiga itu ia berpuasa. Ajhadahul ju'. Lalu dia ditimpa oleh rasa lapar yang sangat parah. Leuro kagak puasa, buka puasa tok ngintih. Hingga pak orang kalian cukup digegah. Bagi puasa orang kalian. Fatina bihi rajulun minal ansar. Lalu keadaan orang yang berpuasa itu disadari oleh seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Itu contoh Pak Liman kal heuro ke puasa dekatnya. Heuro ke puasa dok ipih yang nak puasa. Long tungguin lo. Ya, orang lain yaitu seorang laki-laki dari kalangan Ansar mengetahui keadaan orang yang berpuasa itu. Aduh, tetap heuro ke puasa ini. Lalu falamma amsa'ata bihi manzilahu faqala li ahli. Pada sore hari yang ketiga, dia laki-laki dari Ansar itu mengajak orang yang berpuasa tadi ke rumahnya. Akajak rumah. Adengkunya, suputnya, tajak rumah lo. Idih rumah lo, tak buka puasa. Kun ba urung puasanya. Li laki-laki Ansar. Faqala li ahli. Lalu ia laki-laki Ansar itu berkata kepada istrinya, Qad nazala bina lailah taifun. Malam ini kita kedatangan seorang tamu. Nah jame tanya malamnya. Fahal indana ta'am. Adakah makanan di rumah kita? Tanya Pak Rumah. Una tamagun. Tanya Rumah. Faqalat, istrinya menjawab, Inna indana minat ta'am. Ada makanan di rumah kita. Ma yushmi'ul wahid. Tapi hanya cukup untuk satu orang. Nah, lumagun na makanan di rumah. Tapi hanya set untuk si Raul yang terkaya. Wakana keduanya suami istri pemilik rumah itu ternyata saimani juga sedang berpuasa. Kurungnya pandua ketinggalan puasa rupanya. Tambah ngejemeng galero berarti berpuasa. Walahuma sabiyun, dan keduanya memiliki seorang anak kecil. Anak kecil pun kan butuh makan. Artinya sekarang di rumah itu sudah ada 4 orang. 1 orang anak kecil, 2 orang pemilik rumah suami istri yang berpuasa, dan 1 orang tamu yang diajak untuk berbuka puasa. 4 orang. Tapi makanan yang dimiliki hanya cukup untuk 1 orang, kata istrinya.
Faqala laha. Suaminya berkata kepada istrinya, inna nat'imu dzalika dhaifana. Kita berikan saja makanan itu untuk tamu kita. Keun ba promo. Wa nasbira lailah. Sedangkan kita bersabar malam ini. Tanyo anak bet paju sapu malam. Tapi ke jame tanyo. Jame udah tahan. Kadua tu pun buka puasa ngah ibtih. Tapi ke jame tanyo dah tabam namyo. Keun ba promo. Rupanya promo cocok lah kok yang ada cocok aja deme lagi yang jeme ba abung tu tanya pasal ngai tanyo ada cocok tuang promo ko nang terapa tanyo hot kat ni yang me drone ro padu nam tu baju debu tanyo nah rupanya promo cocok fanumi sabia qabla waqtil isya. Lalu kata suaminya kepada istri, mereka berdua sabar. Lalu bagaimana anaknya tidak makan? Kata suaminya, tidurkan anak kita sebelum malam gelap, sebelum isya. Jadi orang jamun kan isya ke baju makanan. Putih juga dia nak bah tengok di dalam malam. Wa idza qarubati ta'am, ketika makanan sudah dihidangkan, katanya kepada istrinya, fa'at fi isirat. Padamkan lembu. Padeka makanan kada buat buku tanya orang donggunan kulhernya nyan lampu nepulun supaya suput hatta yara dhaifa anna naqula mahu hatta yashia, sehingga tamu kita berpikir bahwa kita ikut makan bersamanya sehingga dia bisa makan dengan kenyang. Ai monyo pengoh lampu kai depu jih lagai tu maju tanya hana tu maju ma monyo lampu lam suput tu maju Pajuh hukuman dalam tepuk hantu ingin le jamai bahawa katanya hana ada maju maka gemantai rumah ke leh dapat makanan tak boleh lembu baik tu jamai tanya hana roh pajuh BKJ tanya naruh pajuh ini jangan malai pajuh hadi kita fitroy fajaat bisari datin fawada'atha. Lalu istrinya membawa satu mangkok kecil bubur. Lalu mangkok kecil yang berisi bubur itu diletakkan di hadapannya. Summadana, kemudian istrinya mendekat kepada lampu minasirat, ka'annaha tasluh, seolah-olah ia ingin memperbaiki lampu tersebut. Fa'athu, lalu dimatikan lampu. Faja'al al-ansari yada'u yadahu fi kas'ah baina yadih. Lalu pemilik rumah orang Ansar tadi meletakkan tangannya di mangkok tadi di antara tangan temu. Nah, makai mangkok ugus ke uduk jaro kecok tang temu jaro uduk mentong. Wala yakulu syai'an, padahal ia tidak makan apa-apa. Fa akala taifu hatta asba hatta ata alama fi kasna. Lalu tamu itu makan sehingga apa yang ada di dalam mangkok itu menjadi habis. Katro nyame. Falamma asbahal ansari sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok paginya sahabat Ansar itu ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat subuh. Falamma saliman Nabi sallallahu alaihi wasallam aqbala 'alal ansari. Ketika Nabi yang mengimami salat sudah memberi salam, beliau menghadap ke arah orang Ansar yang mau beri makan tamu tadi malam. Waqal, Nabi bersabda, laqad ajiballahu ta'ala min san'ikuma, yakni radiyabih. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala merasa takjub terhadap perbuatan kalian berdua tadi malam. Allah Ta'ala kekalian awakah melengkapi makanan ke orang yang buka puasanya tirun kau. Bangga kepada Allah Ta'ala. Maksudnya menurut para ulama radiyabih. Allah ridha dengan perbuatan kalian berdua. Wa ta'ala hadhil ayah. Lalu Nabi membaca ayat ini. Maka ini menjadi sebab turunnya ayat yang akan kita baca tadi. Yang kita baca tadi. Yaitu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka para sahabat Nabi
lebih mengutamakan orang lain di atas diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri membutuhkan Allah. Ini kejadian, padahal orang Ansar tadi yang punya rumah, dua-duanya berpuasa padahal butuh untuk berbuka puasa, dan anaknya butuh makan, tapi lebih mengutamakan kepentingan orang lain yang diketahuinya telah beberapa hari lapar, sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni kata ulama, yang dimaksud oleh Allah itu yusiruna bima indahum li ghairihim wa yamna'una anfusahum wa in kana bihim majah. Yakni maksud ayat itu, mereka para sahabat Nabi lebih mengutamakan dengan apa yang mereka miliki untuk orang lain sekalipun, dan mereka mencegah diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam keadaan lapar. Lebih ke putra walaupun drog tetap di nyanbat. Lalu Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, ayat yang sama itu Al-Hasyr. Dan siapa saja, kata Allah, yang dipelihara daripada kekikiran yang ada pada dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi siapa saja yang orang tersebut dihindari oleh Allah dari rasa kikir, dari rasa pelit yang ada pada dirinya, maka orang itu telah ditetapkan oleh Allah menjadi muflihun, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Yakni may yadfa'ul bukhla an nafsi fa ulaika humun najuna min adzabi, yaitu orang-orang yang ditolak kekikiran daripada dirinya, atau orang-orang yang mampu menolak kekikiran daripada dirinya, maka mereka itu adalah orang-orang yang terlepas dari azab Allah. Jadi siapa saja yang bisa menyingkirkan kikir dari dirinya, maka orang-orang itulah yang mendapatkan kelepasan daripada azab Allah nanti di akhirat. Han leuh dan nyawa para jamaah keunang ada ba Allah na akhirat. Tapi ketika gedanya dapat gelihro daripada rasa kikir, rasa pelit tersebut, seperti para sahabat Nabi lakukan, maka kita akan terlepas dari azab itu. Ketika terlepas dari azab, memperoleh kemenangan. Maka ketika disebutkan muflihun, orang-orang yang menang adalah orang-orang yang terlepas daripada azab. Hana jadeh kena ngadu, hut kena ngadu, tapi hana jadeh, sehingga damam surga nyan ke kurang yang menang.